Apa ya tema kita pada sore hari ini? Saya kira ini satu penyakit yang cukup banyak ya diderita, terutama di kalangan manula ya atau lansia. Kira-kira apa? Coba ditebak, sobat sehat. Ya, asam urat. Halo sobat sehat, ketemu lagi pada sesi resep-resep herbal yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Saya berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam kondisi pandemi, tetap terus jaga kesehatan dan tegakkan protokol kesehatan. Baik, apa ya tema kita pada sore hari ini? Saya kira ini satu penyakit yang cukup banyak ya diderita, terutama di kalangan manula ya atau lansia. Kira-kira apa? Coba ditebak, sobat sehat. Ya, asam urat. Ini bukan bakso urat ya, asam urat. Karena beda bakso urat dengan asam urat. Jadi kalau kita lihat asam urat ini sebetulnya adalah suatu struktur ya, yang kalau dilihat di bawah mikroskop dia mirip seperti jarum, sobat sehat. Jadi mirip seperti jarum. Oleh karena itu kalau jarum ini nanti masuk atau istilahnya ada pada persendian kita, dia akan menyebabkan inflamasi atau istilahnya adalah peradangan gitu ya. Nah, radang inilah yang harus kita atasi karena selain bengkak ya, dia juga menimbulkan rasa nyeri yang sangat. Nanti ciri-cirinya bisa kita lihat, biasanya bagian itu memerah ya, kemudian bengkak dan ada rasa panas juga serta nyeri yang sangat. Dan serangan-serangan asam urat ini lebih banyak terjadi pada kondisi pagi hari atau saat udara dingin. Mengapa itu lazim terjadi? Karena pada saat kondisi udara dingin tersebutlah asam urat atau jarum ya, dari asam urat yang bentuknya seperti jarum maksud saya itu dia mengendap ya pada jaringan. Dan juga harus kita ketahui sobat sehat, sebetulnya asam urat ini kalau mengendap pada ginjal ini akan sangat berbahaya dan dia bisa menyebabkan istilahnya gagal ginjal ya, yang disebabkan karena nefrolitiasis atau istilahnya batu ginjal. Tetapi batu ginjalnya ini dibentuk atau terbentuk bukan oleh biasanya kalau batu ginjal itu adalah kalsium oksalat, tapi ini adalah batu ginjal yang terbentuk karena timbunan asam urat yang struktur molekulnya itu bentuknya jarum. Jadi ini sangat beresiko kalau itu terjadi pada ginjal atau mengendap pada ginjal. Meskipun kasusnya jarang terjadi, tetapi ada ya di dunia ini kasus-kasus di mana asam urat ini mengendap atau terbentuk batunya itu ada di ginjal. Nah, kita akan melihat bagaimana cara kita untuk terapinya ya. Setelah tadi tahu kapan serangan itu terjadi, biasanya pada pagi hari atau pada saat kondisi udara dingin ya. Kemudian setelah serangan itu terjadi, apa yang dirasakan? Ya, bengkak pada persendian itu, terutama di kaki ya, sendi-sendi di kaki seperti di ibu jari kaki ya. Kemudian tadi ciri-cirinya, gejalanya seperti bengkak, memerah, ada panas ya, ada nyeri, itu adalah bagian dari tanda-tanda bahwa yang bersangkutan sedang menderita penyakit asam urat atau disebut hiperurisemia. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasinya? Pertama, yang jelas kita bisa melakukan pencegahan dulu, yaitu dengan mengurangi makanan-makanan ya yang dari jenis kacang-kacangan dan juga dari jenis jeroan. Mengapa kacang-kacangan dan jeroan? Karena kedua bahan ini adalah banyak mengandung zat purin.
Purin inilah sebagai bahan baku pembentukan asam urat melalui satu proses enzimatis yang dibantu oleh enzim xantin oksidase, ya. Dia akan menjadi hipoksantin, kemudian menjadi xantin, dan lalu menjadi uric acid atau asam urat. Jadi prosesnya seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana cara mencegahnya adalah kurangi konsumsi kacang-kacangan dan juga konsumsi jeroan. Ya, ini salah satu cara mencegahnya. Yang kedua adalah dengan banyak mengkonsumsi air yang lebih cenderung kepada alkali, atau jangan mengkonsumsi air-air yang sifatnya adalah asam, karena kondisi asam ini menyebabkan asam urat itu dalam bentuk struktur yang kompak atau yang solid, sehingga makin menajamkan dari jarum-jarum asam urat tersebut kalau kondisi tubuh kita itu dalam kondisi asam. Ya, begitu cara pencegahannya, sangat sederhana. Dan untuk resep herbalnya apa, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk Anda semuanya, Sobat Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.